watak itu raiso diobati. Kalau watuk bisa. Orang perempuan itu yang paling dibutuhkan adalah rasa kasih. Pokoknya mau berkorban apalah buat putrinya gitu. Buat sekolah juga dia males gitu loh sama aku. Kecewaan dan kepahitan sama papa, juga mau mengampuni hanya karena sikap papa yang aku nilai tidak seperti papa-papa pada umumnya. Sampai aku sakit kok. Jadi aku pernah di momen itu stres kan, berhari-hari bahkan berbulan-bulan sampai aku sakit. Maksudnya sakitnya sebenarnya aku bilang mungkin tubuh nggak sakit seperti di infus gitu ya, tapi hati sama mental tuh sakit gitu. Love language-nya tuh nggak seperti yang aku harapkan. Bersyukurlah teman-teman yang punya papa yang bisa menunjukkan rasa sayangnya ke kalian. Nggak bisa kalau dihindarin, harus kita hadapin gitu. Tuhan mau kasih tunjuk kalau aku mau lihatnya Tuhan aja gitu loh, figur itu. Kasih manusia itu terbatas gitu, tapi kasih Tuhan itu yang nggak terbatas. Yes. Oke gengs, kembali lagi di podcast saya di obrolan besan. Kali ini saya kedatangan besan yang luar biasa sekali ini. Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah, yes. Silakan perkenalkan dirimu, Mbak Ter. Mbak Ter ya. Yes. Sama Marta di sini, bisa dipanggil Marta, bisa dipanggil Ninggar juga ya. Marta Ninggar. Beliau ini salah satu vokalis hits lah Kota Solo ya. Amin. Amin. Nyanyi juga, kerja kantoran juga ya. Yap. Terus ibu rumah tangga? Wah, belum Sun, ya. Sun ya. Apa kabar Mbak Terku? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Oke, kali ini kita mau bahas soal karakter. Menurut kamu ya, karakter itu apa sih? Karakter itu sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri kita, tapi nggak semua orang bisa mengasah itu. Ya aku juga dipanggilnya aku ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Sekarang terbiasa ini. Benar. Terbiasa. Aku manggilnya jadi siapa ya ini? Jadi jangan suster ya. Oke, lanjut. Iya, jadi hal-hal seperti itu yang cuman terkadang karakter itu bisa berubah di saat kita mengalami hal-hal yang kita sendiri nggak tahu hal itu hal yang baik ataupun yang sebaliknya. Nah, di saat kita melalui hal itu, karakter kita tuh bisa berubah ataupun juga bisa muncul semakin jelas. Betul. Gitu. Aku mau tanya nih soal karakter. Karakter sama watak itu sama nggak sih? Kalau menurut aku beda. Beda ya. Meskipun kalau orang Jawa kan bilangnya watak itu raiso diobati. Kalau watuk bisa. Gitu. Oke. Tapi kalau buat aku, khususnya buat semua yang orang percaya sama Tuhan, nggak ada yang nggak bisa diubah kok. Gitu. Termasuk karakter kita. Kalau kita mau loh ya. Kalau kita mau. Kalau kitanya juga ogah-ogahan, nggak mau dengar suara Tuhan ya, udah. Nggak bisa juga berubah, kayak omongan orang Jawa itu bisa terjadi juga gitu. Tapi karakter tuh bisa berubah lewat pergaulan juga. Bisa banget. Aku pengen jadi orang baik tapi lingkunganku tetap di lingkungan zona dalam tanda kutip orang-orang nakal, tetap nggak bisa ya. Nggak bisa, karena di Alkitab juga dituliskan kok kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan kita seperti apapun, kalau kita bergaulnya seperti itu terus ya kita akan jadi seperti itu gitu. Baru banget kemarin aku dapat reminder gitu kan dari pendeta aku, kalau jangan kita berkumpul sama orang yang suka gosip, katakan gitu. Betul. Karena kita mau setuju nggak setuju sama yang dia omongin, kita setuju gitu loh. Gitu. Iya, masuk akal tuh. Ada enggak sosok yang paling berpengaruh sama karakter yang mengubahkan gitu? Iya betul. Buat kamu? Yang pasti ya one and only Tuhan Yesus. Gitu. Dari dia, tapi Tuhan itu kasih lihat ke orang-orang di terdekat kita. Kayak misalnya aku punya kakak rohani, gitu. Bagaimana dia mengasihi aku seperti Tuhan mengasihi aku. Gitu. Sekalipun kasihnya juga terbatas, kasih manusia itu terbatas gitu. Tapi kasih Tuhan itu yang nggak terbatas buat kita. Yes, tuh. Bener itu, gila. Bener gila. Dari keluarga, orang paling terdekat pasti keluarga. Yep. Dari keluarga membawa dampak yang seperti apa? Sebenarnya malah keluarga itu membawa dampak karakter yang sebenarnya berbanding terbalik sama proses aku. Malah gitu? Yap. Kayak orang bilang kalau anak perempuan biasanya cinta pertamanya kan papa ya. Benar. Kalau aku nggak ada kok. Karena aku nggak merasa
papa aku seperti sosok papa anak yang lain gitu. Jadi misalnya aku lihat, oh papa yang lain misalnya mau jemput anaknya sekolah gitu kan, mau Mm-mm. mau pokoknya mau berkorban apalah buat putrinya gitu. Mm-mm. Aku enggak gitu loh, papa aku nggak seperti itu, jemput sekolah juga dia males gitu loh sama aku bilang kok papa aku gini ya gitu. Jadi Mm-mm. dulu sempat mengalami kecewaan dan kepahitan sama papa gitu, dan nggak mau mengampuni hanya karena sikap papa yang aku nilai tidak seperti papa-papa pada umumnya. Bukan karena papa gengsi gitu. Bukan, jadi memang mungkin papa aku kan tipe yang bukan suka deket gitu loh ke anakku gitu. Jadi setelah semakin anaknya gede juga malah semakin kayak jauh hubungannya gitu. Dan bertahun-tahun itu akuin dulu nggak bisa ngampunin papa gitu, dengan cara dia yang nggak sayang ke anaknya seperti papa-papa yang lain. Kalau aku lihat Orisang kan sayang banget tuh sama, Oh, wajib itu. ya kan, sama putrinya Jesslyn sama Faro gitu. Mm-mm. Padahal seorang perempuan itu yang paling dibutuhkan adalah rasa kasih Iya, figur gitu, dari bapak figur ya. dari papa gitu. Tapi sekalipun aku nggak dapat itu dari papa, ternyata Tuhan mau kasih tunjuk kalau aku mau lihatnya Tuhan aja gitu loh, figur itu. Tapi gini, sama papa masih satu rumah kan? Masih satu rumah. Tapi kenapa kok hubungannya bisa jadi kayak gitu? Iya, I don't know. Jadi ya itu karena Tapi memang nggak ada masalah sama nggak ada sama masalah, mama? nggak ada. Nggak ada. Itu dulu ya kok. Sekarang sih sudah baik. Aku jadi sudah beberapa tahun yang lalu aku sudah, intinya aku mengampunin papa aku lah. Sekalipun papa aku nggak seperti papa yang lain, tidak seperti papa yang aku harapkan gitu kan. Berharapnya kan papa yang sayang banget sama anaknya, tapi ternyata bapak aku nggak seperti itu. Jadi ya udah, Nah, kalau bentuk cintanya papa ke kamu, tapi nggak secara langsung ke aku gitu. Jadi misalnya lewat ke mama. Jadi misalnya mau negur atau kalau pulang nyanyi malam tuh kan gitu kan, papa kadang belum tidur hanya untuk nungguin aku. Jadi aku dari situ aku tahu sih kalau papa sayang aku, cuman love language-nya tuh nggak seperti yang aku harapkan gitu. kalau ngobrol sama papa? Nggak sering. Hah? Nggak sering. Serius, jangan ditiru ya guys. Serius, jangan ditiru gitu. Apa Jadi mungkin karena semakin dewasa sama-sama jadi kayak kagok gitu loh kok. Jadi kayak canggung gitu canggung. Ada sih ngobrol-ngobrol tapi bukan yang akrab kayak aku sama mama gitu. Jadi cuman hal-hal terpenting aja, misalnya ngomong apa gitu, udah selesai itu ya udah. ini kamu berapa saudara berarti? 4. Aku 4. nomor 2, perempuan paling besar. Perempuan, Paling cowok? cowok, terus cewek 3. Adikku 2 cewek. Jadi kamu pribadi nggak pernah ada omongan buat apa istilahnya tanya sama bapak, Pak, kenapa kok aku nggak dapat kasih sayang yang harusnya tak dapat dari figur bapak pada Yang lain umumnya gitu? Enggak, aku nggak pernah tanya. Jadi aku sendiri juga sampai sekarang belum punya keberanian untuk menanyakan hal itu. Jadi aku cuman ya bawa dalam doa aja lah gitu, gimana jalannya, alurnya gitu. Dari kecil soalnya seperti itu kok. Enggak sih ya, dari umur 6 tahun lah ya. Setelah 6 tahun udah jadi kayak canggung aja gitu. Sebelum 6 tahun? Iya baik, sering kayak setiap liburan wisata kemana gitu. Waktu itu cuman aku sama kakakku kan berdua, jadi berempat gitu, sering pergi kemana-mana. Tapi setelah 6 tahun aku punya adik kan, nah setelah itu jadi kayak hubungannya tuh jauh gitu aku sama papa. Kalau ditanya nih, dari sayangmu ke mama sama ke papa, lebih jauh ke mama? Sayang semua sebenarnya. Sayang semua. Iya, sayang semua. Tapi kok enggak berani kamu tanya, ambil kesempatan buat ngobrol, misal ya istilahnya kitam sama papa ya, ambil kopi, ngobrol. Jadi anak senja. Yes. Enggak ada pikiran buat ngobrol. Enggak, aku nggak tahu, aku nggak punya keberanian itu kok gitu. Jadi aku jalannya biasa aja gitu lah. Yang penting hubungan aku sudah baik, nggak dulu. Kalau dulu itu parah banget, aku sampai intinya menghindari rumah. Makanya aku kerja iya, nyanyi iya gitu kan. Kalau pulang kerja langsung mandi, langsung touch up buat nyanyi kan pulangnya udah malam tuh.
udah langsung tidur, besok paginya kerja. Pokoknya kehidupanku gitu terus bertahun-tahun waktu mulai nyanyi ya gitu. Jadi aku kayak menghindari gitu. Tapi waktu terus aku pikir gitu kan, nggak bisa kalau dihindarin, harus kita face it, kita hadapin gitu loh. Salah satunya dengan cara nerima gitu loh. Kita terima karena kita berekspektasi, kita berharap, padahal yang terjadi bukan seperti itu. Kita sakit sendiri kan, kita capek sendiri gitu loh. Jadi ya aku menerima kalau papa aku seperti itu memang gitu. Aku menerima kalau aku tidak bisa punya papa yang seperti aku harapkan dilihat di film-film seperti itu ya, dilihat di story-nya Korisang, Papa Hebel gitu. Amin. Jadi ya aku harus menerima keadaan aku, itu aja sih. Harapan aku cuman ya aku jalan menerima, dengan gitu aku bisa damai jalannya gitu loh, damai sejahtera. Kecuali kalau aku nggak terima, aduh papa aku tuh nggak kayak papa kamu kayak gitu kan misalnya, yang ada kan menggerutu terus, menggerutu, nggak damai sejahtera, nggak ada berkat gitu, susah sendiri hatinya gitu. Nah sekarang ini misal papa sampai nonton ini, ada ndak sing pengen disampaikan sing belum tersalurkan buat papa? Ya aku sayang sama papa gitu aja. Simpel banget. Iya simpel banget. Aku sayang segimanapun keadaan papa gitu kan, semua kekurangannya papa, kelebihan papa, dan semua hal yang dulu pernah papa buat aku happy ataupun buat aku sedih, pokoknya aku sayang dan aku menikmati semua momen itu gitu. Sedih banget tau kalau bahas bokap itu kok. Aduh. Semua papa, termasuk saya, belajar banyak. Dulu aku nyepelein banget sama papa mama. Aku bertahun-tahun nggak pernah tidur rumah, sampai ngekos. Karena itu? Karena papa maksudnya? Iya, karena mereka berdua. Jadi dari figur papa mama itu cuman cari uang, anak-anak nggak diurus. Aku dititipin saudara-saudara, sampai akhirnya pergaulan ini ngerusak banget ke aku. Pergi dari rumah, kos. Ini ya pulang sekolah, pulang SMP. SMP itu baru pulang jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam lanjut ke game center. Ke game center sampai jam setengah 2. Setengah 2 itu main dadu di daerah Ngemplak. Main dadu, habis itu kalau menang dadu kita lanjut ke Jajar. Daerah Jajar dulu ada trek motor liar. SMP ya dia? SMP itu. SMP lanjut SMA. Itu waya gitu terus rutinitas setiap malam. Dapat uang dari mana? Ya itu dari dadu. Dari dadu kita main, nanti taruhan lagi di balap liar. Dan aku ngerasa bener-bener jadi anak yang rusak banget. Sadar ya sebenarnya ya. Sadar banget. Sadar banget. Salah pergaulan memang bener-bener kacau. Dan setelah sekarang jadi figur bapak, aku sebisa mungkin, aku dulu bener-bener sakit hati sama papa mama. Dan puji Tuhan dipulihkan setengah mati setelah balik ke rumah minta maaf sama papa mama. Dan aku nggak pengen ini tak alami di keluarga kecilku ini. Buat anak-anak ya. Aku sebisa mungkin punyanya berapa, kamu akan lebih ngerasa diberkati banget. Lebih baik kamu jadi orang sing ngerasa cukup. Nggak, aku pengen ini, nggak punya budget, dipaksain buat punya budget, akhirnya utang sana sini, pinjem sana sini. Ngerasa dikejar utang tuh wah luar biasa loh. Kita sebisa mungkin apa yang ada yuk disyukuri ini. Dan puji Tuhannya nih, Tuhan tuh enggak berhenti di coba tak nonton anakku rekoso, bahkan sangat dilebih-lebihkan. Cukup tuh dalam arti gini, aku pengen beli mic cukup, aku pengen beli rumah cukup. Nah jadilah orang yang cukup buat beli semuanya gitu. Amin. Amin. Di depan istri seolah-olah
tenang ada. baik-baik aja Baik-baik gitu aja. ya. Tapi loh aku sendiri ngalami, aduh, besok bayarnya piye ya, besok beli susu piye ya, beli pampers piye ya. Itu aku mengalami itu. Tapi sebisa mungkin kalau aku di depan anak istri, tenang ada. Nanti aku pulang ngamen tak beli nih. Besok tak beli nih ya. Dan sebisa mungkin gimana aku kerja, asalkan halal loh ya. Pulang subuh, ya termasuk buat wall decor juga itu. Pulang subuh, nanti tahu-tahu ada berkat, beli yuk. Uang dari mana? Loh ada berkat. Sebenarnya secara tidak langsung itu langkah iman loh ya kok ya. Iya benar. Secara tidak sadar ya. Iya. Yes, pokoknya adalah gitu. Nggak tahu jalannya gimana gitu. Iya, ya. mindset yang bagus diterapin ke kehidupan nyata itu tetap jadi. Ada yang bilang itu iman, ada yang bilang itu sugesti, ada yang bilang kekuatan pikiran. Tapi sebenarnya memang kembali lagi ke pikiran kita. Kalau kita bilang sudah enggak bisa, wah itu fatal banget kalau buat aku. Bisa. Kalau kalian belum pernah mencoba, jangan pernah bilang enggak bisa. Pasti bisa kok. Waduh, ini susah ya. Aku lagu ini enggak bisa. Selamanya enggak akan bisa. Kalau di Solo ini ada namanya gitaris Mega Bro. Aku nih orang paling susah buat nonton band. Karena sangar-sangar. Api-api. Iya. Minder sendiri ya. Aku ki jauh di bawah mereka. Tapi selama aku di zona pemikiranku kayak gitu, bener kok aku ndak bisa ke level mereka. Tapi gimana caranya kita melangkah gini? Wah, coba nonton yang lebih sadis-sadis, lebih sangar-sangar. Otomatis kita nanti kalau sudah lingkungannya di atas kita, setidaknya mendekati level mereka. Daripada gini, kita di lingkup level yang di bawah kita, selamanya kita malah ndak bisa maju. Ya di situ terus ya. Iya, di situ terus. Kalau mau bagiin soal karakter, itu kan proses tiap orang lain-lain ya. Iya. Jadi siapapun dimanapun lagi diproses dalam keadaan apapun, baik buruk, mau diproses dalam pekerjaan, keuangan, pergumulan, bisnis, orang tua, ya pokoknya hadapin aja gitu dengan ucapan syukur yang pasti. Karena semua yang terjadi itu yang memang udah terjadi ya, itu berarti memang diizinkan Tuhan. Iya, betul. Dan pasti ada hal yang baik, ada hal yang Tuhan mau celipkan buat kita gitu. Gitu. Jadi dari situlah kita bisa ngelewatin proses-proses itu dengan bersyukur. Dari situ karakter kita diubahkan, cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita berbicara, semuanya itu diubahkan Tuhan lewat proses-proses yang kita alamin gitu. Orang bisa jadi lebih dewasa setelah bisa ujian kan, lulus kan kok. Kalau sekolah. Nah kalau kita sekolah kehidupan sama Tuhan tuh nggak ada habisnya gitu. Kita mungkin lagi diuji di ekonomi, setelah kita bisa tetap bersyukur melewatin itu semua, kita naik level. Tapi setelah naik level bukan berarti kita nggak ada ujian lagi gitu. Tuhan kasih lagi ujian, kita bisa nggak naik level lagi gitu. Dari situ karakter dibentuk. Kamu ngerasa banyak hal karakter yang sudah berubah dari hal karaktermu yang dulu ke sekarang? Banget. Dulu seperti apa emang? Dulu tuh aku orangnya gampang marah, gampang ngambek. Kalau keinginanku tidak terjadi, aku bisa stres sendiri loh ya. Jadi aku berekspektasi, aku berharap, dan itu tidak terjadi, aku stres sendiri kok. Biasanya stresnya cewek tuh bener, makan, terus nggak bisa tidur sampai aku sakit kok. Jadi aku pernah di momen itu stres kan, berhari-hari, bukan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan gitu. Sebelum corona sih ya, sebelum corona itu. Sampai aku sakit, maksudnya sakitnya sebenarnya aku bilang mungkin tubuh nggak sakit yang seperti di infus gitu ya, tapi hati sama mental tuh sakit gitu. Gila. Sampai stres gitu guys. Jangan ditiru. Terus pelarianmu kemana itu kalau sakit itu? Karena aku dalam keadaan aku yang tidak baik tuh aku nggak ingin orang tahu. Jadi paling aku di dalam kamar. Kalau aku ada buku ya aku baca buku, or aku dengerin musik. Tapi semua itu nggak bisa memuaskan kita gitu loh tuh. Nggak bisa. Mau baca buku kayak gimana juga kalau pikiran kita
nggak damai, nggak tenang, kita juga pikiran nggak di dalam buku ini gitu. Mau dengerin musik, mau ngulik lagu juga nggak bisa gitu. Iya. Jadi aku paling berdoa sih gitu. Sama nangis ya, gembeng gitu cewek. Tapi gitu. nangis tuh penting kok. Yes. Apalagi banyak cowok kan yang gengsi nangis. Bener ya, aku Kamu ya nangis terus ya kok? nangis itu wajib. Karena bukan banci sih kalau menurut aku cowok nangis. Nangis di hadapan Tuhan. Betul. Nah, sosok paling dekat sekarang. Paling dekat ngasih dorongan kuat banget dari perubahanmu karakter yang dulu ke sekarang ada? Kalau secara konsisten itu ada sih kok, cuman ada beberapa orang, nggak ada satu aja. Jadi ada 4 orang yang menurut aku berpotensi aku jadi seperti ini, punya pemikiran yang lebih dewasa, nggak gampang marah. Ya itu tadi ya, hal-hal yang aku sebutin tadi yang sekarang sudah banyak berkurang. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman. Siapa tahu bisa jadi berkat buat mereka juga. Apa ya? Buat semua teman-teman yang saat ini mengalami proses berlain-lainan, tetap bersyukur dan hadapi. Hadapi, jangan lari kayak aku kemarin. Hadapi karena kita nggak tahu setelah itu, di balik itu tuh ada apa. Dan tetap bersyukur apapun keadaan kita. Aku cuma berharap satu, Marta, dari kamu. Buat waktu sama papa. Iya, serius. Dari aku loh, tiap pulang ngamen, misalkan pulang ngamen sampai 2:30 pagi, anak-anak jam segitu pas bangun sih. Begitu datang buka pintu, anak-anak datang lari, papa, kangen. Jadi ndak sekedar kita saja yang nunjukin karakter ini loh, figur seorang bapak harus seperti ini, tapi dari figur anak yang mengharapkan orang tua banget. Anak ini datang ke orang tua, pa, aku nih kangen pa. Nah, waktu seperti itu loh, siapa tahu semakin banyak waktu kamu ngobrol sama papa juga ada kerinduan buat ngobrol. Aku tuh selama ini sebenarnya kayak gini sama kamu, sama kakakmu, sama adik-adik juga. Seperti itu juga. Oke. Om. So bersyukurlah teman-teman yang punya papa yang bisa menunjukkan rasa sayangnya ke kalian. Kalian lengkap gitu loh maksudnya gitu. Tapi bukan berarti aku nggak bersyukur. Aku bersyukur sama apapun keadaan aku dan papa. Sebentar lagi pulih banget kok. Amin. Habis dari podcast ini aku. Yes. Om. Nih aku bilang sama papa nih, Marta nih sayang banget sama om. Marta bakal jadi anak kebanggaan om kok. Amin. Anak yang semakin diberkati, semakin jadi berkat, dan semakin membanggakan papa mama, kakak sama adik-adik ya. Oke gengs, gitu aja obrolan kita pada podcast kali ini. Saya terima kasih banget Marta, thank you juga Korisang. Terima kasih teman-teman semuanya juga ya. Semoga terus jadi berkat di podcast ini ya. Amin. See you gengs. See you gang. Dan aku